Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Setiawan ingin menjelaskan tentang sistem terintegrasi. Definisi: sistem terintegrasi merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem-sistem komputerisasi dan software aplikasi baik secara fisik maupun secara fungsional. Sistem terintegrasi akan menggabungkan komponen subsistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari subsistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem. Sistem file terdistribusi. Layanan file terdistribusi. Yang pertama, layanan dasar, tempat penyimpanan tetap untuk data dan program. Operasi terhadap file, create open read. Multiple remote client dalam intranet, file sharing, dan menggunakan semantik one copy untuk update umum melalui RPC. Yang kedua, perkembangan baru, persistent object storage atau storage of object. Yang ketiga, persistent Java, contohnya replikasi caching keseluruhan file. Yang kedua, multimedia terdistribusi, contohnya file server, tiger video. Operasi terhadap file (data plus atribut), contohnya create atau delete, atribut query atau modify, open atau close, read atau write, dan access control. Organisasi storage atau tempat penyimpanan, contohnya direktori struktur dan metadata, file atribut, dan informasi struktur direktori. Algoritma coordination. Algoritma koordinasi merupakan dasar dalam sistem terdistribusi. Yang pertama, untuk resource sharing, contohnya record dalam suatu database, files (file log dalam stateless file server). Contoh yang ketiga, shared bulletin board. Yang kedua, untuk persetujuan pada action, apakah terhadap proses, contohnya itu commit abort transaksi database. Contoh yang kedua, persetujuan pada suatu pembaca dari grup sensor. Yang ketiga, untuk secara dynamic reason parameter, contohnya itu memilih primary time server setelah crash. Contoh yang kedua, memilih koordinasi setelah network direkonfigurasi. Kesulitan yang akan dijumpai. Yang pertama, tidak sesuai untuk solusi terpusat. Yang kedua, tidak sesuai untuk fixed master-slave arrangements. Yang ketiga, topologi jaringan yang bervariasi. Yang keempat, toleransi values jika dimungkinkan. Yang kelima, impossibility result. Mutual exclusion, contohnya itu bentuk terdistribusi untuk masalah critical section. Contoh yang kedua, harus menggunakan message passing. Leader election, contohnya itu setelah terjadi crash failure muncul. Contoh yang kedua, setelah network direkonfigurasi. Consensus atau disebut juga agreement. Contoh yang pertama, similar dengan sertangan yang terkoordinasi. Contoh yang kedua, beberapa berbasis pada multicast communication. Contoh yang ketiga, variasi yang bergantung pada tipe kesalahan, network, dan lain-lain. Komunikasi antar proses atau interproses communication. Yang pertama, sistem terdistribusi terdiri dari komponen proses objek yang berkomunikasi untuk kooperasi dan sinkronisasi, melakukan pengiriman pesan message passing karena tidak terdapat shared memory. Yang kedua, middleware menyediakan dukungan bahasa pemrograman
yang memiliki sifat. Contohnya itu tidak mendukung low-level untyped data primitif atau yang merupakan fungsi sistem operasi. Contoh yang kedua, mengimplementasikan higher level language primitive plus tipe data. Tipe interaksi. Model interaksi sinkronus. Mengetahui batas atas bawah kecepatan eksekusi. Message transmission delays and clock drift rates. Lebih sulit dikembangkan, tetapi secara konsep merupakan model yang lebih sederhana. Yang kedua, asynchronous interaction model atau more common CF internet more general. Contoh yang pertama, arbitrary process execution speed, message transmission delays of clock drift. Yang contoh yang kedua, beberapa masalah tidak mungkin dipecahkan, seperti agreement. Contoh yang ketiga, jika solusi valid untuk asynchronous, maka akan valid untuk synchronous.